Majelis Ulama Indonesia MUI Bali dipimpin Dr. Andus Haji Mahrusun Hadiono MPDI. Lantas, siapa sejatinya figur Ketua Umum MUI Bali periode 2020-2025? Hasil Musda ke-11 di Sanur 12 Desember 2020 itu Haji Mahrusun melanjutkan tugas mulia Haji Muhammad Taufik Asadi SAG selama 10 tahun sepanjang 2 periode. Haji Taufik Asadi, putra sulung Haji Sutaryo Habib Adnan tersebut, memimpin MUI Bali. Era itu Haji Mahrusun menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Musda ke-11 MUI Bali di Sanur 12 Desember lalu, Haji Taufik Asadi meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum. Formatur yang terdiri dari perwakilan MUI Pusat, MUI Kabupaten Kota, dan Ormas Islam, kemudian bermusyawarah dan mufakat. Haji Mahrusun diputuskan meneruskan tugas mulia yang sebelumnya diemban Haji Taufik Asadi. Haji Mahrusun bukan orang baru dalam kehidupan umat Islam di Bali khususnya. Ayah 3 anak ini masuk ke Bali tahun 1971. Anak pasutri petani Wardio dan Miatun ini lahir di Nganjuk, Jawa Timur 31 Oktober 1948. Dia menamatkan pendidikan dasar di SR Jatirejo tahun 1961, lalu menamatkan studi di PPUPAN Geringging, Kediri tahun 1965, ijazah PHIN Yogyakarta di Sabet tahun 1968. Lantas diterima sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Mahrusun ditugaskan di Bali. Dia menginjakan kaki di Tanah Dewata tahun 1971. Saat di Bali dirinya sambil ngantor di Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, kuliah juga di Fakultas Hukum UNUD. Tetapi hanya bertahan setahun, Mahrusun pindah ke kampus swasta. Alasannya sulit membagi waktu, terutama jadwal ngantor dan belajar di kampus negeri tersebut. Gelar Dr. Andus dikondolnya dari Universitas Mahendra Data Denpasar. Magister Pendidikan Islam diraihnya di Jombang, Jawa Timur. Berikut petikan wawancara Sanur Pos Media Group dengan Haji Mahrusun Hadiono, Kamis 18 Desember pagi di kantor MUI Bali di Jalan Pulau Menjangan, Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga petani di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bapak saya juga seorang petani dan ibu juga membantu bapak di bidang pertanian. Jadi sejak kecil memang bergelut dengan hal yang terkait dengan pertanian. Bahkan saya sendiri pernah dalam beberapa tahun sebagai pengembala kambing, ya, atau pengembala biri-biri. Kemudian setelah SR, kemudian melanjutkan ke satu pendidikan namanya pendidikan PPUPAN di Geringging, Kediri selama kurang lebih 3 tahun, dan kemudian melanjutkan di Yogyakarta di lembaga pendidikan yang bernama Pendidikan Hakim Islam Negeri, ya, atau PHIN, ya, selama kurang lebih 3 tahun juga. Semuanya mulai tingkat SMP sama SMA itu di lingkungan Kementerian Agama, ya. Kemudian saya kebetulan di rumah sebagai anak yang terakhir, ya, sehingga ketika saya akan berangkat ke Bali itu maunya orang tua, terutama ibu saya, mau mengantarkan
tapi saya menyampaikan tidak usah diantarkan, gitu ya. Jadi didoakan saja itu. Maka kemudian saya berangkat ke Bali yang mendapatkan penugasan daripada Kementerian Agama. Sampai di sini sekitar tahun 70-71 ya. Sehingga pada waktu pemilu pertama tahun 1971 saya sudah berada di Bali. Jadi itu perjalanan kehidupan saya ya, mulai dari kecil sampai sekolah di tingkat SLTA di Yogyakarta, dan kemudian mendapatkan penugasan dari Kementerian Agama untuk ditugaskan di Provinsi Bali ini sebagai pegawai Kementerian Agama. Dulu walaupun sebagai pegawai waktu itu sempat kuliah ya di Fakultas Hukum Universitas Udayana ya, tapi kemudian hanya berlangsung 2 semester karena kelihatannya mengatur antara masuk kantor dengan kuliah itu agak sulit ya, sehingga saya pindah ke perguruan tinggi swasta. Nah, dari situlah saya kemudian bersama teman-teman ya menekuni di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam ya. Pada saat itu ya saya sampai dengan wakil ketua Batko Nusa Tenggara. Ketuanya pada saat itu adalah Dr. Faisal Baras ya. Dan selanjutnya sampai bertahun-tahun kemudian saya di HMI bersama dengan teman-teman. Kementerian Agama ya, saya mulai tahun 71 itu atau 70-an ya, itu kemudian sebagai pegawai biasa, kemudian menjadi kepala seksi penerangan agama, menjadi kepala seksi urusan agama Islam, dan kemudian sebagai pembimbing urusan haji. Dari situ kemudian dipercaya sebagai kepala bagian sekretariat atau sering disebut sebagai kepala bagian tata usaha. Menjelang pensiun ya, saya sempat di pengawas pendidikan agama, kemudian pindah lagi di Balai Diklat sebagai Widya Iswara, dan pensiun tahun 2008. Setelah aktivitas setelah pensiun, maka saya tidak tahu bagaimana pada saat itu ada teman-teman yang datang ke rumah diminta untuk memimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar atau STAI Denpasar. Waktu itu yang minta itu pokoknya ini paksa rela gitu, artinya ya agak dipaksa tapi bagaimana supaya rela gitu ya, sehingga ya saya tidak bisa menolak ya, karena kebetulan juga tidak lagi sebagai pegawai negeri, sehingga saya siap saja. Apalagi ini adalah satu kegiatan yang baik itu. Saya pada saat itu masih ingat kata-kata dari Pak Haji Hasan Ali yang mengatakan bahwa kalau kedinasan atau tugas dinas itu boleh pensiun,
Tetapi kalau pengabdian kepada masyarakat itu tidak ada pensiunnya. Saya memahami itu, sehingga saya memimpin di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STI Denpasar itu mulai tahun 2008 sampai 2016. Jadi selama 2 periode, karena memang hanya boleh 2 periode saja, setelah itu harus diganti yang lain. Nah, setelah itu ini saya juga tidak tahu ini apa yang ada di situ. Kemudian saya ditunjuk untuk sebagai ketua Basnas Provinsi Bali, ya. Dan ketua Basnas ini akan berakhir, ya, nanti pada waktu Mei tahun 2021, ya. Nah, sekarang ini juga masih melanjutkan karena memang istilahnya kontraknya belum habis, gitu, ya. Tapi bukan kontrak, karena SK-nya memang menyatakan sampai dengan bulan Mei 2021. Saya di Majelis Ulama Indonesia itu sudah sangat lama, ya. Nah, kalau tidak salah mulai tahun 80-an atau sebelumnya, dan pada saat itu saya menjadi wakil sekretaris, ya, yang ketuanya Allahyarham Bapak Habib Adnan. Dia itu menjadi wakil ketua dan seterusnya, sampai yang terakhir kemarin sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Dan dengan musda kemarin, ya, saya oleh formatur dipilih sebagai ketua. Secara pribadi sebenarnya saya itu terhadap jabatan-jabatan seperti itu tidak terlalu minat, gitu, ya. Tetapi karena ini adalah panggilan, ya, dan juga bentuk pengabdian kepada masyarakat, saya menerima amanat itu, gitu. Jadi karena amanah, dan itu amanat yang katakanlah bagi kita adalah harus, itu artinya amanat itu harus dipikul dengan sungguh-sungguh, maka kemudian saya bersedia mikul amanah itu. Tapi secara pribadi sekali lagi sebenarnya tidak ingin jadi ini, jangan ini jadi itu, enggak, ya. Mengabdi itu bagi saya di mana saja itu baik aja. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali ke depan ini ada beberapa hal yang barangkali perlu disampaikan. Pertama adalah bahwa selain melanjutkan apa yang sudah dirintis dengan baik, maka isu-isu yang akan datang ini tentu berbeda, gitu. Nah, oleh karena itu isu-isu semacam misalnya perlunya perlindungan terhadap umat Islam, ya, baik dari segi akidah maupun dari segi yang lain. Kemudian juga adanya pemahaman keislaman yang barangkali orang-orang menyebut apa itu radikal, apa ekstrim, itu bagaimana supaya ke depan itu khususnya bagi umat Islam di Bali tidak lagi terpengaruh oleh itu. Kita tentu menginginkan bahwa menjadi orang Islam itu adalah orang Islam yang memiliki moderasi tinggi, ya, memiliki apa itu keislaman yang pemahaman keislaman yang ramah, yang rahmatan lil alamin, yang damai, yang santun, tidak menampilkan Islam yang menakutkan, Islam yang keras dan sebagainya. Sebab menurut saya bahwa di Bali ini
kalau itu yang ditampilkan sangat tidak menguntungkan dakwah Islam itu sendiri, ya. Kita dianggap sebagai karena kita kan berada di lingkungan yang berbeda gitu ya dengan di tempat-tempat lain. Di sini daerah pariwisata, dan kemudian juga mayoritas saudara-saudara kita yang beragama Hindu, tentu kita bagaimana supaya Islam ini ditampilkan dengan penuh kerahman. Bahkan kalau dilihat dari arti Islam itu diantaranya adalah damai, ya, sehingga bagaimana umat Islam di Bali ini supaya membawa kedamaian dimanapun dia berada, tampil dengan santun, tampil dengan ramah, dan inilah yang perwujudan diantaranya apa itu ayat Al-Quran, "Wa arsalnaka ila rahmatin alamin", bahwa Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi semuanya, rahmat bagi seluruh alam. Majelis Ulama ini adalah rumah bersama umat Islam, ya. Karena rumah bersama umat Islam, maka seluruh elemen umat Islam atau organisasi atau ormas Islam itu tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia, karena kita ingin merangkul semuanya gitu, sehingga umat Islam menjadi kompak sekali lagi dengan menampilkan keislaman yang toleransi, ya, yang moderat, dan kemudian yang ramah, yang santun, dan menjadi sekali lagi menjadi rahmat bagi seluruh alam.